Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 16 Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Surau TV, Niaga TV, dan Yufid TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita masih kembali melanjutkan pembahasan tentang hadis nomor 31, yaitu hadis yang berbunyi wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa an-nu'manu bi isba'aihi ila udhunayhi. An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. An-Nu'man sambil menunjukkan kedua jarinya ke kedua telinga beliau, maknanya An-Nu'man ingin menegaskan bahwa beliau dengar langsung hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal halala bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas. Jelas apanya? Jelas halalnya. Wa innal harama bayyinun. Sesuatu yang haram juga jelas. Jelas apanya? Haramnya. Wa bainahuma mushtabihat. Antara yang halal dengan yang haram ini ada hal-hal yang masih samar-samar. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak orang tidak tahu yang samar-samar ini sebenarnya halal apa haram. Sampai di sini yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan lanjutkan redaksi selanjutnya.
Kata Nabi SAW, "Faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi." Barang siapa menjauhi, meninggalkan hal yang samar-samar tadi, maka dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Dia telah menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Ini orang yang menghindar dari hal-hal yang samar-samar tadi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Waman waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram." Adapun mereka yang sengaja menceburkan dirinya dalam hal yang samar-samar tadi, maka dia bakalan tercebur, terjerumus kepada sesuatu yang haram. Lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan, "Karra'i yar'a haulal hima." Seperti seseorang yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah larangan. Sekitar tanah larangan. Yushiku an yaqa'a fihi. Dipastikan tidak lama kemudian hewan ternaknya akan menerobos masuk ke tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja rata-rata punya tanah larangan. Ala wa inna himallahi, Allah adalah hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini kita akan bahas selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah SAW dalam hadis ini membagi segala sesuatu menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama, halal, jelas-jelas halal. Yang kedua, haram, jelas-jelas haram. Yang ketiga, samar-samar. Belum jelas apakah ini halal atau haram. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, poin yang pertama dan yang kedua. Sesuatu yang halal, jelas kehalalannya. Sesuatu yang haram, jelas keharamannya. Jelas karena para ulama sepakat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jelas halal, jual beli jelas halal. Karena Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Jelas jual beli aslinya halal. Buah-buahan jelas halal. Minuman, air jelas halal. Ada yang haram jelas. Contohnya adalah riba. Wa harrama riba. Allah haramkan riba. Jelas haram. Apalagi yang haram jelas zina, jelas haram. Apalagi Ustaz mabuk, jelas haram. Ada yang jelas haram, ada yang jelas halal. Malam hari ini kita akan bahas yang remeng-remeng. Yang remeng-remeng. Bainahuma mushtabihat. Antara yang jelas halal dengan yang jelas haram ini ada sesuatu yang masih remeng-remeng. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu. Sebenarnya yang samar-samar ini halal apa haram sih? Kata para ulama, biasanya yang enggak jelas ini, hal yang remeng-remeng ini biasanya adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Baru di sini maksudnya di zaman Rasul SAW belum ada. Hal ini belum ada di zaman Rasul. Bisa berupa muamalah, transaksi keuangan,
Di zaman Nabi pola transaksi itu belum ada. Atau bisa berupa barang. Barang ini belum ada di zaman Rasulullah SAW. Contoh misalnya muamalah. Transaksi keuangan di zaman Nabi belum ada. MLM. Apa? MLM. Multi level marketing. Belum ada di zaman Nabi SAW. Maka ini jadinya samar. Halal apa? Haram. Contoh yang lain misalnya trading forex. Apa? Trading forex. Perdagangan mata uang. Ini contoh yang muncul belakangan. Dalam dunia kedokteran misalnya, cangkok organ tubuh. Cangkok organ tubuh. Entah itu ginjal, entah itu liver, entah itu yang lainnya lah. Di zaman Nabi SAW belum ada. Atau dalam dunia kedokteran yang belum ada, contohnya adalah bayi tabung. Ya, di zaman Nabi SAW belum ada. Program bayi tabung belum ada. Nah, hal-hal yang seperti ini, muamalah, transaksi keuangan atau hal-hal baru dalam kedokteran, di zaman Nabi SAW belum ada. Maka apa hukumnya? Halal apa haram? Masih samar-samar. Samar buat sebagian orang. Tapi buat ulama yang paham tidak samar. Sehingga sesuatu yang samar ini sifatnya relatif. Sifatnya apa? Relatif. Relatif itu maksudnya apa? Ya menurut kau samar, menurut nyong ora gitu. Ya. Menurut jenengan ini belum jelas, menurut saya jelas. Itu namanya relatif. Tapi kebanyakan orang menurut mereka samar-samar. Karena ini hal yang baru. Ini adalah contoh muamalah. Apalagi yang baru Ustaz, yang di zaman Nabi SAW belum ada, kemudian orang banyak memperselisihkannya. Rokok. Apa? Rokok. Di zaman Nabi SAW belum ada. Baru. Ya. Maka kemudian banyak orang, ini nggak apa-apa. Ada lagi yang mengatakan ini haram. Ada lagi yang tengah-tengah makruh. Ya. Jadi ini contoh sesuatu yang baru. Dan banyak yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang masih belum jelas. Belum jelas buat sebagian orang. Tapi buat orang yang berilmu jelas. Ya. Nah, Ustaz, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang seperti ini? Apa enggak bikin bingung? Padahal hampir setiap zaman berganti itu selalu muncul hal yang baru. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Katanya Islam itu ajarannya sempurna. Kalau sempurna berarti kan semuanya sudah dibahas. Kalau kita ketemu yang seperti ini samar-samar gimana Ustaz? Apa seharusnya yang kita lakukan? Apa ada panduannya Ustaz? Pertama kita harus paham. Ada 3. Jelas halal, jelas haram, samar-samar. Di dunia ini kalau kita prosentasekan, kita banding-bandingkan antara yang samar-samar dengan yang jelas halal sama jelas haram, kira-kira lebih banyak yang mana? Yang jelas. Entah itu jelas halal atau jelas haram. Jadi gak usah terlalu pusing. Karena yang halal-halal jelas masih banyak. Yang jelas-jelas haram juga masih banyak.
Yang samar-samar itu tidak banyak. Ini yang pertama harus kita pahami. Sehingga jangan sampai kita dipusingkan dengan yang minoritas ini. Gitu. Yang mayoritas masih banyak. Ya. Ini pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, walaupun di zaman Rasul itu nggak ada atau belum ada, tapi ternyata sudah dibahas di dalam agama kita. Walaupun di zaman Rasul belum ada MLM, terus apa lagi tadi? Trading forex, terus apa tadi? Bayi tabung, rokok. Ya. Yang paling menarik rokok. Itu di zaman Rasul belum ada, tapi sudah dibahas di dalam agama kita. Itulah hebatnya agama kita. Maksudnya Ustaz anak ayat tentang rokok kayak gue anak Ustaz. Tidak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Akan tetapi Islam datang dengan membawa kaidah. Membawa kaidah. Dan kaidah ini bisa diterapkan ke dalam banyak perkara. Ada 2 buku bagus ya, yang baru berapa saat yang lalu saya alhamdulillah beli. Yang pertama Qawaidu Qur'aniyah, kaidah dalam Al-Quran. Yang kedua Qawaidu Nabawiyah, kaidah dalam hadis Rasul SAW. Bagus ya. Yang satu, ya kira-kira tebelnya dua-duanya segini. Yang pertama segini, yang kedua juga segini juga. Di antara kaidah-kaidah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf ayat 157. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tugas Rasul SAW antara lain adalah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Apa? Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Berarti kaidahnya apa? Yang baik halal, yang haram buruk. Sesuatu yang muncul belakangan itu kalau nggak baik ya buruk. Kalau baik ya halal, kalau buruk ya haram. Ustaz, menurut saya rokok itu baik. Menurut saya rokok itu baik. Nah, sekarang kita kembalikan kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Rokok itu sesuatu yang bersinggungan dengan kesehatan. Kita tanya sama orang yang ahli dalam kesehatan. Siapa? Dokter. Kita tanya sama dokter. Dokter, rokok ini baik apa buruk? Ya, menurut saya itu buruk walaupun saya ngerokok. Ada nggak dokter yang ngerokok? Ada tuh. Menurut saya itu buruk walaupun saya sendiri ngerokok. Itu padahal dokter yang ngerokok, apalagi dokter yang nggak ngerokok, ya jelas akan mengatakan itu buruk. Ya. Ini namanya kaidah. Ada juga kaidah, contoh kaidah dalam hadis Rasul SAW. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau mengatakan hadis ini isnadnya sahih. Kata Nabi SAW, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri
atau sesuatu yang membahayakan orang lain. Apa? Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan sesuatu yang membahayakan orang lain. Ini kaidah. Ketika ada orang berbuat sesuatu, perbuatan yang itu di zaman Nabi SAW belum ada. Coba dilihat, membahayakan atau tidak? Membahayakan diri sendiri atau orang lain? Oh, saya enggak mendapatkan bahaya itu. Tapi apakah membahayakan orang lain? Dalam LMM misalnya, apakah ada yang dirugikan? Ada yang dibohongi? Ya, atau tidak? Ada yang mendapatkan bahayanya atau tidak? Oh, saya untung. Ya, Anda untung. Tapi yang lain gimana? Ya. Rokok misalnya. Kembali lagi rokok. Ya. Adakah yang dibahayakan dari rokok? Yang terkena bahaya dari rokok? Diri sendiri atau orang lain? Dua-duanya. Dua-duanya. Ini namanya kaidah umum. Jadi enggak usah kita itu kemudian jadi kepriwe jadi ana sing samar-samar, enggak usah khawatir. Satu, yang jelas-jelas halal dan yang jelas-jelas haram lebih banyak dibandingkan yang samar-samar. Yang kedua, yang samar-samar itu pun juga ada penjelasannya di dalam agama kita. Yaitu lewat kaidah-kaidah yang sifatnya umum. Kemudian, tadi sudah saya singgung di awal. Yang ketiga, samar-samar itu relatif. Apa tadi? Relatif. Relatif buat sebagian orang. Makanya Rasulullah SAW tadi dalam hadisnya, apa kata beliau? La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu apakah yang samar-samar ini sebenarnya halal apa haram. Banyak orang tidak tahu. Nabi SAW tidak katakan semua orang tidak tahu. Nabi katakan banyak orang tidak tahu. Berarti apa yang antum pahami? Ada yang tahu. Walaupun mungkin jumlahnya sedikit. Maka ketika kita bingung, ini kok gak jelas benar ya, halal apa haram ya, saya ragu. Maka yang dilakukan saat itu adalah mencari tahu. Memastikan ini halal apa haram. Memastikan itu jenengan belajar sendiri. Kalau tidak punya alat untuk belajar, ya, baca Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami hadis kan butuh alat. Apa alatnya? Bahasa Arab. Ya. Apalagi alatnya? Ilmu usul fikih. Ya. Hadis, ilmu mustalah hadis. Nah, kita ini nggak punya alat, Ustaz. Karena dulu belajarnya bukan itu, saat belajarnya fisika, kimia, biologi. Kita nggak belajar ilmu-ilmu yang tadi, Ustaz. Kita nggak punya alat. Kalau nggak punya alat, alias kita ini muqallid, awam, maka saat itu yang Allah ajarkan adalah bertanya. Bertanya. Kalau nggak mau bertanya, ya sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Tanya Ustaz, iya tanya. Kepada siapa? Ya kepada ahlinya. Kalau kita asal nanya, ya tetap tersesat juga. Makanya perhatikan ayat yang akan saya baca ini, yaitu surat An-Nahl ayat 43. Surat apa? An-Nahl ayat 43. Ayat yang sering kita dengar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Bertanyalah kepada ulama.
manakala kalian tidak tahu. Surat napa mau? An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Perhatikan baik-baik. Ayat ini ngajarkan kita kalau tidak tahu tanya. Dalam bertanya itu ada aturan. Bukan sembarang bertanya. Aturannya bertanya kepada ahlinya. Maka orang yang tidak tahu akan tersesat kalau dia tidak mau tanya atau apa tadi? Bertanya bukan kepada ahlinya. Saya ulangi. Orang yang tidak tahu akan tersesat kapan? Ketika tidak mau tanya. Wis ngerti dalane angel, ya. Kata sebagian orang ada suatu daerah yang jalannya Masya Allah wangel banget, blusak-blusuk. Wis ngerti dalane angel, ora gelem takon. Eman-eman pulsa maning. Padahal ada Google Map. Atau dia tanya tapi bukan pada ahlinya. Bocah umur 3 tahun, dek ngene dek, iki dalan mengene. Nah. Nah mengendi? Maka orang yang tidak tahu akan tersesat manakala dia tidak mau tanya atau bertanya tapi bukan pada ahlinya. Yang jadi masalah itu, kalau dalam hal yang kaitannya dengan halal haram, gak mau nanya. Itu yang lebih bahaya dibandingkan tidak mau tanya dalam urusan duniawi, jalan tadi. Jenengan nih ke Purwokerto, mau nyari sebuah alamat, toko, entah toko apalah. Kalau jenengan gak mau tanya padahal gak tahu, akibatnya akan tersesat. Tapi tersesat-sesatnya ya tetap nang Purwokerto. Insya Allah ya bisa balik ora ketang wengi. Ini kalau nggak mau bertanya dalam urusan dunia, ini masalah halal haram, nggak mau nanya. Kalau seandainya tersesatnya itu jauh banget. Ya. Dan kalaupun bisa kembali, lama kembalinya. Gimana Ustaz? Ke neraka. Kalau tersesat ke neraka, bali ini gue suwe. Ya paling sedina gue 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan hitungan 1000 tahun di dunia. Jadi jangan berspekulasi dengan nasib kita di akhirat. Di TikTok iki loh. Ya. Jangan. Ustaz, nyari ahlinya ini kan gak gampang Ustaz. Ya. Ya kalau kita rumahnya dekat sama ahlinya, sama ulama. Kalau rumah kita jauh Ustaz, kan bisa SMS, ora dijawab. Bisa telepon, ora diangkat. Ya kan bisa besok, saya pengennya sekarang Ustaz. Ini masalahnya lagi tinggi nih. Apanya namanya? Apa? Ininya loh, nilai tukarnya. Nah, kan trading forex. Ini lagi tinggi ini Ustaz, kesempatan emas ini Ustaz. Kok nunggu 5 menit mudun maning Ustaz.
Kalau dalam kondisi kita tidak bisa bertanya, maka dengarkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa man ittaqas syubuhat. Barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang syubhat, hal yang masih samar-samar hukumnya, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka dia telah menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Di sini Nabi SAW menggunakan ungkapan lidinihi wa irdihi. Menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Menyelamatkan agama ini identik dengan akhirat. Kehormatan itu identik dengan dunia. Ketika kita belum tahu hukum sesuatu, ini halal apa haram, muncul vape, rokok apa? Elektrik. Sebelumnya ada shisha, ya, rokok yang pakai selang, ngerti? Ya. Jadi kalau nyedot ya kayak nyedot apa ya? Ya kayak ya nyedot selang. Sobul. Jadi nyekle ora kayak gini, nyekle kayak gini. Ana wong tumon ngerokok kayak gini. Ya. Atau sekarang muncul vape, rokok elektrik. Ya. Kayak knalpot. Kukuse loh maksudnya. Ya sampai kayak saya khawatir orang dalam mobil kan nyedot vape itu. Kebakaran apa ya? Knalpotnya loro. Siji lewat jendela, siji lewat ngisor. Ya. Ketika kita nggak tahu ini hukumnya apa, maka yang lebih aman tinggalkan. Apa? Tinggalkan. Ketika kita tinggalkan, maka kita akan selamat dunia akhirat. Di dunianya kita selamat karena kehormatan kita terjaga. Nama baik kita terjaga. Sekarang begini sajalah. Kita jujur aja ya. Ketika kita ingin tahu orang baik tidak baik, salah satu indikatornya ini ngerokok atau tidak gitu ya. Ngerokok atau tidak. Salah satu pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh seorang wanita ketika akan menikahi seorang laki-laki. Salah satu pertanyaannya, dia ngerokok atau tidak. Ketika dikatakan, oh dia tidak ngerokok, ini plus atau min? Plus atau min? Plus. Ketika, oh dia perokok berat, ini min kuadrat. Betul? Bukan hanya min kuadrat. Pecandu rokok berat, kawit SD. Sekarang coba kita lihat. Ketika kita tidak ngerokok, berarti kita dapat plus atau min? Plus. Kehormatan kita terjaga. Apalagi kalau wanita. Seorang laki-laki akan nikah dengan seorang akhwat misalnya. Sudah fix semuanya. Ternyata suatu saat dia dapat info akhwat itu ngerokok. Bayangkan, akhwat ngerokok. Ya. Bisa jadi seluruh plus tadi itu musnah dengan
1 min ini. Ya. Inilah sampel bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang samar-samar itu akan menguntungkan duniawi dan ukhrawi. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Termasuk hal-hal yang tadi itu. Ya, MLM, trading forex. Ya. Dan alhamdulillah, hal-hal yang samar-samar itu rata-rata bukan sesuatu yang primer. Bukan sesuatu yang primer. Bukan kebutuhan primer. Sehingga ketika ditinggalkan, itu tidak akan mengganggu kehidupan kita. Ada nih bisnis baru, pola bisnis baru. Apakah cara nyari duit cuma itu saja? Apa tidak ada cara nyari duit yang lainnya yang jelas-jelas halal? Apakah kalau kita tinggalkan cara itu kemudian kita akan mati kelaparan? Primer itu seperti itu, kira-kira. Jawabannya enggak, masih banyak alternatif yang lain. Ya sudah. Sebaliknya, Nabi SAW katakan, "Faman waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang masuk ke dalam sesuatu yang syubhat tadi, yang samar-samar tadi, maka dia akan terjerumus kepada hal yang haram. Bisa terjerumusnya saat itu juga, atau terjerumusnya di kemudian hari. Saat itu juga, bagaimana ketika ternyata hal itu aslinya haram. Ternyata setelah diteliti, oh ini ada unsur ribanya. Oh ini ada unsur ghararnya. Gharar itu apa? Ketidakpastian. Atau ada unsur penipuannya. Ya. Setor sewu oleh mobil. Padane. Ya. Kalau zaman dahulu SD, SB. Memang bahasanya sumbangan. Ya, sumbangan. Dana sosial berhadiah. Nabi SAW sebutkan barang siapa yang terjerumus kepada sesuatu yang syubhat, maka dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Jelas judi. Cepat atau lambat, orang yang terbiasa menggampangkan sesuatu yang samar, cepat atau lambat, dia akan terperosok kepada sesuatu yang haram. Sekarang atau besok. Kalau besok bagaimana Ustadz? Kalau besok itu ketika orang sudah menggampangkan sesuatu yang gak jelas tadi, maka lama-lama dia akan nyerempet sesuatu yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa fihi, kata Nabi SAW. Seperti orang yang menggembalakan hewan ternak di sekeliling, di sekitar tanah larangan. Lama-lama hewan ternak itu akan masuk ke tanah larangan itu. Yang disalahkan siapa? Siapa? Penggembalanya. Inilah panduan menghadapi hal-hal yang samar. Ustaz, saya sudah tanya sama Ustaz tapi belum dijawab. Janjian Ustaznya mikir disit. Emang menentukan halal haram itu gampang? Angel. Ustaznya ketika akan mengatakan halal haram itu, para ulama kita dahulu ketika akan mengatakan ini halal haram, dia membayangkan antara surga dengan neraka. Jadi dia itu, kalau nggak salah Imam Malik rahimahullah,
ketika beliau akan memfatwakan, ada orang tanya, ini halal atau haram? Beliau itu membayangkan seakan-akan berada di tempat antara surga dan neraka. Nek bener mlebu surga, nek salah mlebu neraka, nek ngawur mlebu neraka. Jadi enggak apa. Ustaz apa angele? Haram, halal. Ki huruf H nang kene, A nang kene. Udu masalah ngetike. Ngetik HALAL, HARAM. Itu gampang. Tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah enggak mudah. Makanya ketika ketemu dengan masalah yang sulit, itu para ulama pun sebagian dari mereka bingung. Menurut mereka pun syubhat. Bayangkan. Maka para ulama ketika mereka bingung seperti itu, mereka mengembalikan masalah ini kepada gurunya ulama. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Siapapun yang mendekat-dekat sesuatu yang samar-samar, maka dia berpotensi untuk terjerumus kepada hal yang haram. Dan sesuatu larangan yang paling besar adalah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW kemudian tadi menyampaikan, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya tanah larangan. Yang kalau larangan ini dilanggar oleh rakyatnya, maka rakyatnya akan mendapatkan hukuman. Ingat, Allah juga memiliki hal-hal yang dilarang. Dan hal-hal yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan, ucapan, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seharusnya seorang muslim, dia lebih berhati-hati untuk melanggar larangan Allah dibandingkan larangan manusia. Banyak di antara kita lebih takut kepada larangan manusia dibandingkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita biasa-biasa aja ketika kita melanggar larangan Allah, tapi takutnya luar biasa ketika melanggar aturan perusahaan misalnya. Apa yang saya sampaikan di sini bukan berarti ayo dilanggar aja aturan perusahaan, bukan. Akan tetapi kalau seandainya kita takut melanggar aturan manusia, yang dia itu nggak punya surga dan neraka, kenapa kita tidak takut melanggar aturan Allah Azza wa Jalla? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala punya surga dan punya neraka. Maka disinilah para ulama memasukkan hadis ini yang tadi kita baca dalam bab namanya bab wara'. Apa? Wara'. Wara' itu secara bahasa artinya hati-hati. Bersikap hati-hati dalam segala sesuatu. Kenapa? Dalam urusan duniawi kita hati-hati, tapi dalam urusan akhirat kita tidak hati-hati. Jangan kalau mau minum obat, hati-hati apa orang? Hati-hati. Bahkan ada di antara kita sampai nanya-nanya, "Ki komposisinya apa?" Seakan-akan dia paham kalau dijelaskan. Ya. Efek sampingnya apa? Kalau terus-terusan bagaimana? Ini sesuatu yang sifatnya duniawi. Tapi kenapa dalam urusan yang kaitannya dengan halal haram, surga neraka, kita tidak hati-hati? Ya. Salah minum obat, nek orang mari ya mati. Ini bukan dalam rangka untuk meremehkan urusan obat, bukan. Tapi saya ingin memberikan
mengajak kita untuk melakukan perbandingan. Bagaimana efeknya ketika salah dalam urusan dunia dengan salah urusan agama? Bagaimana efeknya? Kalau salah dalam urusan akhirat, urusan agama, itu buntutnya panjang banget. Setelah mati ini masih ada kehidupan lain yang di situ kita akan mempertanggungjawabkan kesalahan kita yang kita perbuat dalam urusan akhirat di dunia. Buntutnya panjang. Bagaimana Ustaz supaya kita bisa memiliki sifat wara' ini? Belajar. Ya. Orang tidak akan punya sifat wara', punya sikap hati-hati kalau dia tidak belajar, dia tidak ngaji. Dia tidak mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang samar-samar. Ketika ketemu yang samar-samar, dia nggak tanya. Orang yang seperti ini tidak akan punya sifat wara'. Kalau para ulama kita dahulu, saking wara'nya itu, saya kasih contoh ya. Salah seorang ulama, seingat saya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, rahimahullah. Beliau ulama sekaligus saudagar. Ulama sekaligus bisnismen. Salah satu usaha beliau adalah jualan kain. Jualan kain. Pernah suatu saat beliau jualan kain, beliau beli kain. Ya, beliau beli kain. Qaddarallahu ma syaa fa'al, ketika beliau akan jual, ya, ketika beliau akan jual, beliau ada urusan di luar kota yang tidak bisa beliau batalkan. Padahal kain sudah siap. Dan saat itu sedang ada musim. Musim orang lagi pada beli. Ya, entah ada festival apa, entah ada. Pokoknya intinya ada musim lah. Musim orang pada, ya mungkin kalau sekarang kayak ada bazar mungkin gitu ya. Ini kan kesempatan. Padahal duit ini kan harus diputer. Ya. Kalau nunggu kelamaan nanti nggak muter, macet nanti duitnya. Padahal beliau harus keluar kota dan ini tidak bisa dibatalkan. Maka beliau minta tolong sama seseorang, ini ya, tolong kamu jualkan. Ini belinya sekian, jualnya sekian. Tapi ingat, ini di sini di kain ini nih ada satu yang cacat. Ada satu yang cacat kainnya. Dan tolong, ketika kamu jual kain yang cacat ini, kamu harus jelaskan cacatnya kepada orang yang beli. Kata siapa? Imam Abu Hanifah kepada temannya. Siap. Temenan lo, ceklalen. Iya. Akhirnya beliau pergi. Maka orang ini pun jual dan laris manis, ludes, untungnya besar. Imam Abu Hanifah pulang. Priwe, alhamdulillah, laris manis, besar. Ini untungnya semuanya. Pesanku kelalen ora. Pesan apa? Nah itu kain yang cacat. Astaghfirullah. Lupa saya. Masya Allah. Maka kemudian Imam Abu Hanifah pun keliling. Siapa yang tadi beli kain? Bentuknya kayak gini, warnanya seperti ini. Gak ada. Keliling terus. Kemungkinan yang beli ini sudah pulang ke negerinya. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau katakan kepada temannya, ini keuntungan, sedekahkan semuanya. Karena kecampuran sesuatu yang syubhat.
Makanya beliau berkah hidupnya. Bagaimana? Padahal nggak sengaja. Nggak sengaja jual sesuatu yang cacat ini, nggak sengaja, lupa. Bagaimana orang yang jelas-jelas menjual barang cacat ditutupi? Jelas-jelas KW ngomongnya asli. Ini bukan syubhat lagi, ini bukan abu-abu lagi, bukan remeng-remeng lagi, peteng. Padang kan halal ya. Haram peteng. Untuk peteng maning, peteng dedet. Ayolah. Muslim itu cara dagangnya harus beda. Harus beda dalam masalah memperhatikan halal haram. Muslim itu cara bisnisnya harus beda. Beda dalam memperhatikan halal haram, kejujuran. Apa kata Nabi SAW? Fa-in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Seandainya penjual dan pembeli jujur, blak-blakan, maka akan diberkahi kedua-duanya. Sebaliknya, fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima, atau kama qala sallallahu. Seandainya dia tutup-tutupi, dia bohong, maka Allah akan musnahkan keberkahan keduanya, pembeli dan penjual. Ustaz, nah penjual kan wajar nutup-nutupi, pembeli nutup-nutupi apa Ustaz? Duit sing sowek kowe lho. Kan akeh wong sing kaya kowe. Ya. Nomor serinya beda. Apa? Diisolasi, diselempitakan nang tengah. Ya, ora berkah kowe. Terus kepriwe 100.000? Ya ora apa-apa. Kepriwe lah carane. Arep ditukar mengbang tapi ngomong. Ya, apa arep terserah arep dimusnahkan atau apa? Aja nggo tuku maning. Nyung be ketipu terus arep nipu. Ya. Gak boleh kita dizolimi terus menzolimi. Ini banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab karena masih samar-samar. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.